Tanpa bacotan panjang lebar, kita langsung masuk aja. Ini dia anime-anime tahun 2023 yang padahal bagus, tapi popularitasnya kalah sama anime mainstream lain. So, berikut diantaranya. Anime nomor 1 ada High Card. Finn, seorang cowok yang berniat nyari duit banyak buat nyelamatin panti asuhan tempat dulu Doi tinggal dari kebangkrutan. Tapi pada suatu ketika pas di kasino, nih cowok malah terlibat sama konspirasi mengejutkan tentang dunianya. Ternyata ada satu organisasi rahasia yang make 52 kartu remi yang bisa ngasih kekuatan super buat siapapun pemiliknya. Organisasi ini bernama High Card. Anggotanya sendiri terdiri dari para player yang ngekoleksi 52 kartu tersebut dengan berbagai kekuatan unik dari kartu itu yang tersebar di seluruh negeri. Si Finn kemudian direkrut masuk organisasi tersebut. Nomor 2, Trigun Stampede. Ini tuh anime versi remake dari seri awalnya yang rilis tahun 90-an. Cuma ya pas trailer pertama Trigun Stampede tayang, yang ternyata animasinya pakai 3D CG, banyak para elitis yang kena garam dan langsung ngehujat versi remake-nya ini. Cuma ya kalau dibandingin sama X-Arm, jelas Trigun Stampede berjuta-juta kali lebih bagus. Jadi ceritanya berfokus ke seorang cowok bernama Vash. Nih orang tuh punya harga bounty yang ngecapai 60 miliar dolar. Karena Doi dianggap sebagai villain pembawa bencana yang bakal ngancurin dan ngebunuh apapun yang ada di hadapannya. Tapi pada kenyataannya, si Vash tuh cuma pria baik hati yang ngeklaim kagak pernah ngebunuh seorang pun dan ngindarin yang namanya kekerasan. Cuma ironis, saudara kembarnya si Vash juga ikutan ngeburu dirinya. Nah, di dalamnya anime lu bakal diajak buat ngikutin kisah perjalanan si Vash jadi buronan. Nomor 3, My Home Hero. Tetsuo Tosu, seorang pegawai kantoran low profile yang kagak pernah punya masalah apa-apa di hidupnya. Sampai pada suatu hari, keungkap kalau anak cewek semata wayangnya jadi korban kekerasan. Yang pelakunya tuh adalah seorang anggota Yakuza bernama Nobuto, yang padahal jadi pacar anaknya itu. Dibalut sama amarah luar biasa sebagai seorang ayah, awalnya si Tetsuo cuma pengen ngeinvestigasi kebenaran tentang kasus ini, terus dilaporin ke pihak berwajib. Tapi ada satu kejadian yang bikin si Tetsuo ngebunuh pelaku kekerasan terhadap anaknya itu. Dibantu sama istrinya, si Tetsuo berusaha keras ngilangin jejak pembunuhan ini, termasuk ngelenyapin mayat si Nobuto dengan berbagai cara. Sayangnya setelah mereka berdua ngerasa aman, kedamaian mereka gak berlangsung lama. Ternyata si Nobuto tuh anak petinggi Yakuza. Alhasil seluruh organisasi nyari pelaku pembunuhan itu. Akankah si Tetsuo bareng istrinya selamat? Nah, kalau lu penasaran nasib si Tetsuo bareng istrinya bakal gimana, lu bisa langsung tonton aja animenya. すべて埋めた。あとは溶けて消えるのを待つだけ。でも本当にあれで良かったのか。どこかに穴があるんじゃないか。もっと他にやりようがあったんじゃないか。 Nomor 4, Marshall. Di dunianya, sihir jadi sesuatu yang ngedominasi. Bahkan sampai ada aturan ekstrim. Manusia manapun yang kagak punya sihir harus dibunuh, sekalipun mereka masih bayi. Tapi karena suatu keajaiban, seorang cowok bernama Mash Barnded berhasil selamat dan tumbuh dewasa berkat seorang kakek bernama Regro yang ngerawatnya dari kecil. Meskipun si Mash sendiri sama sekali kagak punya sihir. Tapi ya dengan konsekuensi, keberadaan si Mash ini harus dirahasiain. Malahan tempat tinggalnya juga ada di tengah gunung.
深い深い森の中にこの世界とは相反する存在の彼がいた。Tapi pada suatu hari, si Mas kepergok sama polisi pas masuk kota. Diancamlah bakal dilaporin ke pemerintah. Tuh cowok sama kakeknya bikin kesepakatan sama si polisi kalau si Mas ini bakal jadi seorang divine visionary, sosok terkuat di akademi sihir. Kocak banget kan? Orang yang kagak bisa sihir tapi masuk ke akademi sihir. Untungnya si Mas ini punya kekuatan fisik setara sama si Falcon Saitama. Jadi biarpun kagak pakai sihir, si Mas bisa ngalahin penyihir manapun di sana. Nomor 5, Dark Gathering. Popularitasnya ketutup sama Jujutsu Kaisen Season 2 lah, Mushoku Tensei Season 2, sama Jump 100. Makanya jarang ada orang yang ngomongin Dark Gathering. Padahal sebagai sebuah anime bercerita horor, ini anime tuh seru banget. Cerita sama visualnya juga bikin ngeri yang nonton. Jadi kan ceritanya tuh berfokus ke 3 orang, Yayoi, Eiko, sama Keitaro. Si Yayoi itu seorang bocil cewek yang lagi ngumpulin hantu terkuat buat bikin sebuah pasukan The Demit Elite demi ngalahin hantu jahat lain yang udah nyulik roh ibunya. Sedangkan si Eiko, sepupunya si Yayoi, yang tertarik juga sama hal supranatural. Karena pacarnya yaitu si Keitaro, sejak kecil sering banget ditempelin hantu, sampai tangannya aja kena kutukan. Mereka berdua punya tujuan ngebantu si Yayoi ngumpulin para hantu juga. Nomor 6, Raiza no Atelier. Banyak orang yang tertarik nonton anime ya gara-gara paham montoknya si Raiza yang sering banget muncul. Cuma sebagai anime yang diadaptasi dari franchise game yang udah rilis dari tahun 1997, anime Raiza no Atelier wajib banget dapat apresiasi. Jadi nih anime tuh nyeritain tentang kisah petualangan seorang cewek bernama Raiza setelah kabur dari kampung halamannya karena di sana doi punya kehidupan yang ngebosenin dan bercita-cita pengen ngejelajah dunia. 石を投げるよりマシでしょ。それよりタオ遅いな。出発よ。ライザ行くぞタオ。待ってよ二人とも。いつもの空、この寒気も迫る青くて深い夏の空は絶好の冒険日和だ。 Tanpa ada persiapan dan tanpa punya pengetahuan apapun tentang dunia luar, si Raiza bareng 2 temennya nekat pergi. Pas sampai di dataran utama, si Raiza hampir mati diserang monster. Tapi kemudian tuh cewek nemu sebuah kekuatan sihir yang ngubah hidup mereka. Udah gitu ada buku ajaib yang ngasih doi wawasan tentang alkimia, seni kuno buat nyiptain serta ngubah benda-benda. Dari sini petualangan si Raiza sebagai alkimia yang lawan monster-monster misterius pun dimulai. Dan anime underrated satu lagi ada Under Ninja. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang ngalamin kemunduran di bidang militernya setelah dapat sanksi dan pembantaian seluruh divisi ninja di negara tersebut. Udah gitu mah negara lain nganggep kalau Jepang jadi negara yang lemah. Tapi siapa sangka ternyata Jepang masih punya 200.000 orang ninja yang berbaur dengan masyarakat buat nyembunyiin identitas mereka. これで全員揃ったな。
Salah satunya seorang hikikomori bernama Kumo Gakurekuro yang pada suatu hari ditugasin buat jadi murid SMA demi ngelindungin Jepang dari gempuran atau invasi yang dilakuin mata-mata negara lain yang tersebar di semua fasilitas umum Jepang, mulai dari sekolah lah dan lain sebagainya. Nah, ini anime itu nyeritain tentang para ninja pelindung Jepang yang suatu hari bakal dihadepin sama peperangan luar biasa. 不可能を可能にする どうぞ Oke, segitu aja buat hari ini. Iya, gue tahu masih banyak anime underrated lain yang kagak gue sebutin. Tapi ya, itu mah silahkan aja lu tulis di kolom komentar. Gue kagak ngelarang kok. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lo. Sekian dari gue, sorry kalau salah kata. Bye!